aku stop teman-teman. Guys, aku pucat banget. Jadi aku mau ambil lip tint dulu ya, bentar. Wait. Hai guys. Jadi tuh sebenarnya hari ini aku tuh mau makeup, tapi aku nggak mau makeup dulu. Maksudnya kayak aku mau Bapak. Enggak guys, aku udah mandi. Gila ya? Enggak kok, aku gak baru pulang sekolah banget kok. Aku udah wangi kok guys. Aku udah mandi. Oh, lip biar nggak pucat banget. Karena lip tint aku biasanya hilang. Lip tint aku yang biasanya hilang guys. Aku nggak tahu mana. Semoga cepat ketemu deh. Hai guys. Aku beda banget ya semua dewa sih. Gak, sumpah aku malu banget, gak bohong. Tapi sekarang aku kalau mingkem udah gak terlalu sakit sih. Anyways, aku tuh pulang tadi tuh sebenarnya. Aku tuh pulang jam 1 pas tadi guys. Aku nggak baru pulang sekolah banget, aku udah mandi. Kapan nih behalnya? 7. Enggak. Bukan. Selasa tuh 7 kan? 7 Oktober kan? Iya. Aku 7 Oktober guys, di behalnya hari Selasa kemarin. Sebetulnya adik aku lagi main sama temennya, jadi kalau agak berisik maaf ya. Jadi guys, sebetulnya hari ini tuh tajuknya adalah skincarean. Terus kayak ya udah, aku pengen skincarean tapi maksudnya kayak nggak mau buru-buru banget, jadi kayak mau ngobrol dulu baru aku melakukan hal yang ingin aku lakukan. Udah makan siang belum? Udah dong. Aku makan MB. Enggak guys, jadi tugas aku udah. Jadi tuh sebenarnya tuh awalnya tuh aku mau ngumpulin besok kan tugas autobiografinya, tapi aku minta laminating sekarang aja. Karena tuh aku laminating terus kayak aku spiral gitu kan, biar rapi aja sih sebenarnya. Emang disuruh kayak gitu. Teman-teman aku tuh rata-rata, teman-teman aku tadi ada yang buat scrapbook gitu. Terus kayak aku tuh orangnya kan nggak seniat itu ya. Aku kalau misalnya bikin scrapbook aku bisa kayak berbulan-bulan. Jadi aku memutuskan untuk dilaminating sama di spiral aja. Soalnya tuh mau ngumpulin besok, tapi kayak kelamaan aku takut berkurang kan nilainya. Jadi aku kumpulin hari ini aja deh. Jadi tadi pagi kan aku minta spiral sama laminating kayak buku menu itu. Terus tadi sebelum pulang sekolah udah dianterin ke sekolah, aku kumpulin ke meja gurunya. Terus ternyata gurunya nggak masuk. Bete nggak sih? Awalnya tuh kayak aku bete banget. Soalnya kan aku ngerjain, aku tuh kemarin tuh hampir jam 12 gitu kan selesainya. Terus kayak total berapa halaman? 7 halaman.
Hari ini aku ulangan matematika. Oh my god, oh my god, oh my god. Hari ini tuh, guys, hari ini tuh bener-bener cerita lucu banget. Ini tuh lucu banget. Jadi tuh kan ulangan MTK tuh kan sejam kan. Dari jam 10.30 sampai jam 11.30. Terus jam kan bentar, aku pikir dulu. Iya, pokoknya jam 10.30 kan mulai tuh. Terus 30 menit pertama aku tuh kayak ngerasa aduh susah banget. Tapi aku bisa ngerjain tapi kayak aduh susah banget. Kayak aku bisa ngerjain tapi aku nggak tahu tuh bener apa enggak guys. Kayaknya salah semua. Tapi aku bisa ngerjain. Tapi aku nggak tahu itu bener angkanya apa enggak. Aku nggak tahu perkalian aku bener apa enggak. Aku nggak tahu pembagian aku bener apa enggak. Gitu. Tapi rumusnya aku hafal-hafal aja. Terus ada aku susah banget nih. Tapi terus kayak nggak bisa nyontek juga. Gak bisa nyontek karena setiap murid tuh soalnya beda-beda kan. Sebenarnya sama sih, tapi kayak yang sama kayak aku soalnya tuh di seberang gitu loh, jadi gak mungkin bisa nyontek kan. Terus habis itu akhirnya gurunya tuh selama 30 menit pertama tuh keliling-keliling kan, keliling-keliling. Habis itu karena 30 menit pertama aku agak ngantuk, jadi aku gini. Tapi aku nggak tidur. Aku tuh cuman kayak aduh gimana ya, aduh rumusnya apa ya, aduh pokoknya aku gitu kan, aku mikir. Tapi aku nggak tidur, tapi aku gini. Terus tiba-tiba abis gurunya ngelewatin meja aku, dia bilang kayak gini. Gurunya bilang kayak gini, oke semuanya boleh open book ya. Gak, soalnya aku ngerasa guru matematika aku tuh di meja aku tuh lama gitu loh guys. Terus kayak yang tiduran tuh bukan aku doang, kayak aku tuh gini, yang gini yang bukan aku doang kayak gitu. Terus jadinya tiba-tiba disuruh open book. Soalnya ujiannya kan paper kan, maksudnya pilihan ganda semua. Terus kayak sebenarnya 10 soal doang guys, sebenarnya tuh 10 soal semua. Tapi kalian tuh eksponen kan, eksponen tuh kan beranak gitu ya, maksudnya kayak pecahan, abis itu pecahan nanti dikali lagi, aduh pokoknya ribet deh. Jadi banyak banget. Terus akhirnya kayak aku kaget loh, kok setelah lewatin meja aku banget ngomongnya apa aku salah semua ya. Jadi kayak, tapi pada seneng kan, karena waktunya tuh tinggal 30 menit. Terus disuruh open book deh. Ini si savior. Iya sih guys, aku kayak merasa aku savior banget. Gitu ulang nggak? Setelah aku liat bukunya ternyata bener ada salah. Bisa gak open book? Lebih bisa lah pasti kalau misalnya open book kan misalkan. Tapi nggak boleh buka buku paket guys, jadi buka buku catatan aja. Kayak sifat, kan aku nyatet rumus-rumus sifat-sifatnya gitu kan. Makasih Kak Kiki dan susah nggak menurut kamu? Susah banget. MTK tuh crazy. Guru yang peka. Ya guys, kayaknya dia ngelihat punya aku tuh salah semua, jadi dia suruh open book. Tapi nggak tahu juga sih, kayak nggak mungkin juga nggak sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau kamu jadi nyatet gimana? Aku kebetulan lebih suka nyatet daripada ngajar guys. Jadi kayak aku catatannya banyak banget tau guys. Makasih ya Karisdan. Kayak aku tuh suka banget nulis kan. Aku nggak tahu sebenarnya tulisan aku bagus apa enggak. Gurunya berhati lihat jawaban kamu. Ya guys, aku takut nilai aku 0 deh sumpah. Oke, overthinking gitu. Karena kayak dia tuh, kan aku gini kan, tapi kertasnya tuh masih kelihatan, bukan nggak aku nutupin kertasnya, aku kayak gitulah pokoknya. Terus gurunya tuh pokoknya gini kan, nih tangannya harus di belakang banget nih, tangannya harus di belakang banget sih, gini. Tapi dia nggak bangunin aku, tapi aku sadar kalau misalnya dia ada di sebelah aku, tapi kayak aku tuh masih mikir gitu loh, kayaknya gurunya di sebelah aku deh. Terus kayak aku masih mikir gitu, kayak aku gini, dulu siapa ya dulu. Oh gini. Oke semuanya dari meja ke sana boleh ambil buku ya di tas gitu kayak. Terus kayak kita pada kaget tuh. Boleh baca buku ya, buka buku. Gimana? Aku juga cip sih guys sebenarnya. Enggak semuanya sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya mereka aku bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak sih, enggak. Aku bisa dikit banget. Triknya kalau PG apa tuh triknya?
Sebagai kasih tau dong trik pilihan ganda. BTW aku nge-live kayak kesiangan gak sih menurut kalian? Kesiangan gak menurut kalian aku kayak kepagian gitu nggak aku nge-live? Kayak aku nggak pernah ngasih live jam segini. Makasih Kak Kiki dan tapi nggak kelihatan ya dari jauh ya? Dari jauh nggak kelihatan kan? Tapi kayak kelihatan ompong ya. Yup. Aku kelas 10 bukan kelas 9. Kelihatan? Ya kelihatan? Gitu lah. Dan beneran iup guys, karena aku kalau tutup mulut kayak harus kayak gitu dulu. Emang kelihatan ya? Soalnya dari tadi aja yang teman-teman sekolah aku bilangnya aku nggak kelihatan pakai behel. Aku kan nggak ngasih tau mereka kan, maksudnya aku nggak ngasih tau teman-teman aku kalau aku pakai behel. Tapi mereka tahu sendiri, gara-gara kan kalau ngobrol kelihatan ya, tapi dari jauh nggak kelihatan. Sebenernya ini day 3 aku pakai behel tau guys. Ini day 3. Iya gak sih? Ini day 3. Sakit gak day 3? Sakit kayak ngilu gitu, terus kayak gak nyaman sih. Aku gak tahu ini bakal kelar berapa lama, tapi kayak ya sampai kapan pakai behel kurang tahu deh. Makasih ya Kak Fikri. Aku 2010 kelas 9 ya. Karena aku SD-nya itu umur 6 tahun. Aku sih umur 6 tahun, jadi gitu deh. Aku jadi kayak pengen nyengir terus gitu tau. Poster JKT apa maksudnya? Tapi kan expect gak sih aku behelan? Sakit guys. Ya kan pada gak expect kan, aku juga gak expect aku behelan. Lucu deh. Guys, kalian mau aku live sampai kapan guys? Kenapa nggak pakai eyeliner? Karena ya sebenarnya awalnya pengen pakai eyeliner, karena maksudnya kan biar nggak terlalu kelihatan juga kan. Tapi kata dokternya nggak ngaruh di gigi aku. Di gigi aku nggak kelihatan, tak sampai malam. Aku abis ini kan mau berangkat kegiatan, jadi sebelum kegiatan aku mau makeup tipis dulu sambil nge-live. Tapi mau makeupnya nanti aja kayak kalau udah mau sejaman live-nya. Terus kayak aku tuh suka tau guys sharing makeup gitu, tapi kayak aku tidak bisa menyebutkan brandnya. Kalian ada yang mau aku spill gak? Suka es krim gak? Aku suka banget sama es krim. Kemarin kan aku fisioterapi kan. Abis fisioterapi aku beli es krim sama adik aku. Aku suka banget, sumpah, I love it. I love ice cream. Tapi aku nggak suka es krim yang cone. Aku kayak kurang suka es krim yang cone, jadi lebih sering makan kayak gelato gitu.
Kamu materi MTK tentang apa? Aku tentang fungsi eksponen, sifat eksponen, dan persamaan eksponen. Jadi saya dibilangkan itu ya. Ya karena belajar itu doang. Terus kayak ini tuh my game charger sumpah. Aku mau jepit dulu mata. Masih sakit. Sebenarnya kalau dibilang sakit nggak sakit, ngilu aja sih. Ngilu juga nggak ngilu banget, tapi kayak berasa banget gitu loh, ada yang mengganjal di gigi. Jadi kayak rasanya kurang nyaman aja. Tapi katanya sih kan hilang dalam semingguan ya. Iya udah tunggu aja. Mau kemana? Aku mau latihan abis ini. Mau ada kegiatan. Jadi mau live dulu guys, karena aku nggak tahu bisa live lagi kapan. Aku nggak tahu aku besok ngapain ya. Aku besok bisa nge-live kayak. Oh besok aku RKJ, yay. Kamu suka ice cream apa? Aku suka rasa keju, sumpah I love cheese. Aku nggak pokoknya aku tuh suka banget ice cream yang ada, nggak bisa disebut merek ya, pokoknya variannya itu Parmigiano Origiano, itulah pokoknya yang keju itu enak banget, sumpah I love it. Terus ada juga gelato, itu apa ya, cheese maple and cheese itu enak maple and cheese. Terus spice cheesecake itu aku suka banget guys, sumpah, karena aku suka cheesecake kan guys, aku tuh kayak nggak bisa itu tanpa cheesecake banget, sumpah. Aku tuh kayak suka banget sama cheesecake. Aku tuh pengen nyobain semua cheesecake yang ada di dunia ini. Jadi waktu aku ulang tahun kemarin itu aku mesen cheesecake yang klaimnya itu terenak di Jakarta. Terus kayak aku penasaran banget kan, jadi kayak aku coba, dan itu aku jadiin buat kue ulang tahun aku. Itu bener enak banget, tapi menurut aku itu terlalu manis. Terus kayak manisnya manis vanilla gitu loh guys, bukan manis yang gula, tapi nggak manis gula pasti, tapi kayak manis essence vanilla terlalu banyak gitu menurut aku. Terus kemarin tante aku itu abis dari mall, terus kayak aku bilang kan tante aku bilang mau nitip sesuatu gak, terus kayak aku bilang aku mau nitip cheesecake dong. Terus kayak dibawain cheesecake, terus kayak enak banget. Ternyata itu lebih enak daripada cheesecake yang aku coba waktu ulang tahun aku. Suka banget guys cheesecake, burnt cheesecake, apalagi Bass burnt cheesecake, oh my god, sumpah aku kayak cinta banget itu. Aku tapi belum pernah nyobain bikin, karena aku pengen bikin Bass burnt cheesecake yang katanya susah ya. Terus kayak bukan cheese-nya tuh cream cheese-nya tuh bukan cream cheese yang padat, jadi kayak melted gitu loh. Kamu lebih suka keju apa coklat? Jujur aku lebih suka keju. Bukan. Keju or matcha. Aduh susah sih. Aku juga suka matcha. Aku akhir-akhir ini lagi nyari ke toko-toko matcha yang pure matcha gitu kan. Kayak FOMO aja sih sebenarnya. Kayaknya aku pilih keju deh for now. Tapi kayak keju, aku sukanya cheesecake. Sebenarnya semua jenis cheesecake, tapi kayak aku paling suka top tier itu Bass burnt cheesecake. Enak banget. Penghuni tetap RKJ. Keju cheddar sama mozzarella. Sebenarnya tergantung makanannya sih. Keju cheddar juga enak, mozzarella juga enak. Cheesecake or matcha tiramisu? Menurut aku cheesecake, karena kayak kalau aku jadi lupa ngomong apa ya guys. Info rekaman makan siang.
Jadi tadi karena aku nggak mau makan nasi ya, aku makan lasanya. Aku bihunku dong. Saran makan buat siang ini salted egg. Guys, aku pengen buat salted egg, sumpah. Terus aku seneng banget karena pagi ini aku banget termasuk pagi banget kan. Terus ayah aku bikinin aku ini apa namanya, bubur. Guys, sumpah buatan itu dah. Bubur buatan ayah aku enak banget guys. Ayah aku juga masak tahu, dia jago bikin semua hal. Dia cuman lihat video dari sosmed doang, dia udah bisa bikin sendiri gitu tanpa harus nanti kan susah kok. Yaudah, dia sering banget guys trial and error setiap weekend. Pastinya masak, iya bener banget, kayak dia mau jadi chef deh kalau misalnya dia udah pensiun. Jadi tuh kayaknya ayah aku tuh suka masak semenjak pandemi, karena kan waktu itu mama aku tuh sempat kena virus kan. Terus karena mama aku jadinya diisolasi, ayah aku terus yang masak. Karena kan anak-anaknya juga sekolahnya online, jadi kayak dari situ dia suka masak. Tapi karena ayah aku waktu itu sempat pindah-pindah, jadi nggak terlalu sering masak banget. Dia tuh pokoknya mulai masak-masak tuh mulai tahun lalu lah, kayak mulai tahun lalu. Tapi sebenarnya itu udah suka masak dari pandemi kayaknya. Aku nggak tahu ya, jujur, maaf ya ayah kalau salah. Top chef di sini juga mostly laki-laki. Ya kan, kenapa ya guys? Ada penjelasan ilmiahnya gitu nggak? Kayak kenapa? Iya juga ya, bener ya. Chef yang aku tuh cuma chef Renata, jujur. Ya kan, kalau nasi goreng juga laki-laki kan. Gimana kalau kita bikin revolusi? Asik, revolusi. Kita pokoknya perempuan juga harus jualan nasi goreng, jualan mie ayam juga. Mie ayam juga yang jual bapak-bapak, cowok, laki-laki. Kan kita harus menerapkan kesetaraan gender, jadi kita harus membuat revolusi. Sik. Revolusi Rio? Enggak dong, kata-kata dong. Makasih ya Kak Adit. Gender equality. Makasih Kak Adit yang ngecek. Ya? Iya, makasih Mbak. Dadah. Oh, belum pulang? Nggak tahu dia masih yang ini. Oh. Makasih ya. Ya, makasih ya Mbak. Iya. Salam. Karena laki-laki musiknya pakai logika. Kok jadi itu sih? Jadi beda konteks. Guys, maaf kalau aku siup ini. Aku nggak tahu deh kalau misalnya aku liat aku show gimana guys. Aku bakal iup terus, aku malas sih sebenernya. Kalau kantin di sekolah, enggak guys. Kalau kantin SMA aku bapak-bapak juga. Enggak sih, suami istri malah yang Kak ini iup juga nggak? Ya masa 1/11 iup Kak? Tanya aja sendiri. Dikulik banget. Ya kan nanya ya. Nggak, tapi ya guys, sumpah kenapa ya? Kenapa ya kayak laki-laki juga lebih jago masak daripada perempuan? Berarti nggak boleh ada yang namanya ini tuh, nggak boleh ada yang bilang kodratnya wanita ada di dapur, nggak boleh. Maksudnya ya emang wanita juga harus bisa masak, tapi wanita juga boleh tidak di dapur doang gitu guys. Jadi tidak boleh ada istilah wanita kodratnya di dapur, jangan gitu. Semua juga harus bisa masak, iya kan? Kan kalau misalnya nggak masak buat keluarga juga masak buat diri sendiri, ya kan?
Gimana kalau kita masak bareng-bareng aja? Masak basic life skill, iya kan? Guys, jangan hujat aku guys. Aku tadi komen, ini kenapa gak dibaca? Coba lihat. Eh, Guys, ada aku nonton live aku ternyata. Kamu kenal akun kamu apa? gak bisa scanner apa? Nggak ada di sini. Ada. Mana? Coba lihat, coba. Coba guys, coba Tuh, sini kakak tuh komen. lah. Sini kakak. Ya, Kak Dena yang muncul. Tunggu guys. Ntar guys mau komen. Gendis cantik banget. Ih, Mirip- Najo. Gak boleh ngomong. Nah, ini Geris cantik banget mirip Adena 5 nih. Makasih ya. Makasih. Aku terkenal. Iyu. Sebagai dia tolong dek. Oh. Guys, sakit guys. Satu follow gue bisa ditunggu debut ke Nedra. Jangan dong guys. Jangan dong. Guys, 5 menit, 4 menit lagi deh. 4 menit lagi aku akan memulai ritual cewek-cewek. Tapi aku belum ada bando aku. Nggak ada lah ya. Bisa kok guys, besok aku udah sembuh, behel aku udah sembuh. Tapi kayak sekarang aku udah pede, nggak tahu sih sebenarnya aku belum pede sih, tapi kayak lama-lama kayak ya udahlah. Ya kalau misalnya udah nggak terlalu sakit, kayak aku udah pede aja deh. Tidak dapat bertemu denganmu. Guys, tolong. Ending Ferry Masayub gak mau, jangan. Dulu aku sakit karena behel 2 mingguan. Kata teman-teman aku seminggu. Ih, tapi takut banget kalau 2 minggu. Kok gimana dong? Edis, misalnya teman kamu buat salah, kamu lebih suka diem atau negur? Kalau berdampak banget buat aku biasanya aku tegur, tapi kalau misalnya kayak, tapi sebenarnya aku bukan orang yang salah treatment kok. Tapi kalau misalnya nggak terlalu berdampak buat aku banget, kayaknya kalau di sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kali, kayak aku tegur. Tapi kalau misalnya itu dia perbuatannya sekali tapi kayak dia itu, ya aku tegur langsung. Jadi kayaknya nggak langsung tegur deh. Tergantung konteks loh. Kalau bawa pulang kulkas kantin, kamu marahin Gandis? Sebenarnya enggak sih, karena kan aku juga biasanya kan bawa jajanan kantin juga ya. Maksudnya kayak biasanya aku bawain mangkok, kayak mangkok aku bawa pulang. Lacinya juga bawa pulang aku kadang. Terus galon refill, karena kan di sekolah aku kan nggak boleh bawa botol plastik kan. Jadi kayak galonnya aku taruh lagi di rumah, besoknya aku bawa lagi gitu sih. Apalagi ya biasanya aku bawa ke sekolah ya? Aku bawa pulang ke rumah ya? Kulkas tapi yang mini sih, karena kan yang kulkas yang gede udah ada bagiannya masing-masing kan. Gitu. Ngejarah ya. Aduh. Pintu sekolah dibawa pulang nggak? Enggak sih, karena pintu sekolah tuh kegedean. Jadi biasanya aku pintu toilet.
Meja, aku tuh menurut aku meja kalau dibawa pulang tuh kurang worth it. Karena kan udah banyak coret-coretannya. Ya kalau aku sih ya sebagai anak negeri, meja aku di sini dicoret-coret ya. Meja aku kan dicoret-coret, jadi ya nggak kurang worth it kalau dibawa pulang ke rumah. Oh, bawa papan tulis. Bisa jadi sih. Aku bawa ini, gagang pintu. Gagang pintu toilet aku bawa. Enggak, bukan toilet doang, kelas juga aku bawa. Sama gagang pintu ruang capsek juga aku bawa biar dia nggak bisa keluar kan. Sana. Canda guys, bercanda. Aku minta maaf. Tolong beri nya memeh. Gadiza jangan komen macem-macem. Guys, ada aku komen apa ya guys? Astagfirullahaladzim. Dek. Gadiza. Astagfirullahaladzim. Gak, dek, udah deh, jangan nonton lagi deh, nanti kakak kena masalah. Bener ya. Guys, aku ada jerawat di sini guys, tapi udah kering. Alhamdulillah ya. Wow, azan. Guys, aku mute dulu ya, soalnya azan.
Hai guys, aku sudah selesai. Belum selesai, azannya yang udah selesai. Jadi tadi aku pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer. Ini karena moisturizer aku menyerapnya agak lama, jadi aku tunggu menyerap dulu. Terus aku baru beli ini tau, jerawat tuh kayaknya keramat. Jadi aku tuh baru beli ini guys, Collagen Night Wrapping Mask. Ini tuh, makasih Kak Abimana. Terus aku beli ini dan aku pakai setiap tidur, tapi aku udah 2 hari nggak pakai, tapi katanya kalau tiap hari pakai boleh. Kau pakai cushion nggak? Enggak, aku nggak pakai cushion karena aku cuma pakai foundation doang. Foundation aku itu tipis banget coveragenya, dan kayak sebenarnya aku tuh nggak terlalu banyak yang harus ditutupin. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang tutupin, aku kalau ditutupin paling aku bawah mata, karena bawah mata aku kan ya hitam. Jadi biasanya aku pakai color corrector sama concealer aja. Mau pakai sunscreen. Aku hari ini di sekolah nggak pakai sunscreen guys, karena aku lupa. Biasanya aku kalau pakai sunscreen di hari juga aku pakai. Aku pulang jam 1 biasanya. Aku SPF-nya itu 30 karena waktu itu sempat konsul sama dokter kalau di bawah 17 tahun tuh lebih baik pakai yang di bawah 50 karena takut breakout. Jadi aku sampai sekarang masih pakai yang 30. Tapi kayak waktu itu aku pernah pakai sunscreen punya mama aku yang SPF-nya tuh tinggi dan aku gak kenapa-napa sih, tapi kayak aku gak tahu juga. Aku udah pakai sunscreen lama banget guys, sumpah bagus banget. Breakout itu kayak muncul beruntusan dan jerawatan, biasanya karena produknya kebanyakan atau emang lagi hormon tuh. Ini tunggu nyerap dulu semuanya, kayak terlihat sangat glowing ya. Aku pernah breakout parah banget guys, jerawat aku marah banget guys, jerawat aku guys. Makasih Kak Hasya. Aku pernah breakout umur 12 tahun. Itu tuh aku baru dapet, aku baru pubertas kan. Itu parah banget guys. Aku beruntusan banyak banget di sini, terus beruntusan yang kotor banget. Terus aku beruntusan di sini juga, sama di sini nih, di sini berteks. Aku kayak ya ampun, aku kayak sangat menyedihkan gitu melihat diri aku sendiri kan. Tapi ternyata emang gara-gara pubertas aja. Beruntusan yang hitam gitu loh waktu aku pubertas. Waktu itu kakak pernah lihat bekasnya. Hah? Kakak pernah lihat bekasnya di mana kak? Kalau kamu lagi pada jerawatan pakai apa? Aku pakai acne lotion. Aduh, acne lotion aku dari dokter. Ini tuh ampuh banget, sumpah. Aku suka banget. Aku pakai acne lotion kalau hilangin. Tapi banyak merek acne lotion yang bagus juga sih. Tapi kalau aku pakai dari dokter. Tapi aku skincare nggak pakai dari dokter guys. Aku tuh sempet facial. Aku sempet rajin facial. Tapi karena semenjak aku
bersihin muka aku pakai exfoliating toner. Jadi itu kayak toner gitu, kayak air. Terus sebelum tidur kita usap-usap pakai toner itu, pakai kapas. Abis itu kita tinggal tidur. Itu biar menghilangkan sel kulit mati sama meratakan warna wajah. Cara ngilangin bekas jerawat. Sebenarnya nih aku juga punya bekas jerawat guys nih. Itu nggak hilang-hilang dari dari 1 tahun yang lalu. Ya ini bekas jerawat. Ini tuh bekas jerawat yang baru. Kalau yang ini tuh emang udah lama. Nah kalau ini jerawat tapi kayak udah kering. Itu aku susah sih. Kalau aku tipe mukanya susah buat hilangin bekas jerawatnya, lama. Lama. It takes time. Aku pakai serum yang ada vitamin C-nya sama setiap hari pakai sunscreen. Karena kalau aku lihat di sosmed katanya gitu. Kalau jerawat udah kering dikopekin kayaknya masih nggak apa-apa deh. Komat guys. Aku juga exfoliate itu baru akhir-akhir ini. Kantong mata aku itu tuh dari lahir karena keturunan dari kakek dan ayah aku. Jadi emang gak bisa dihilangin karena kan ini isinya lemak kan, emang keturunan. Tapi emang warna coklat guys, jadi emang sering dibilang ngantuk sih, padahal gak ngantuk. Kalau misalnya emang lagi begadang nih pasti wah hitam banget. Aku kayak sering bukan diomelin sih, kayak ditanya sama guru, kamu nggak apa-apa kok kalau ke UKS, kamu kalau sakit gak apa-apa. Karena bibir aku tuh kadang suka pucat di sekolah sama kantong mata suka hitam kan, gadang terus kan. Itu jadi lebih kendor gak? Apanya? Sekarang kita pakai concealer. Aku pakai color corrector dulu. Ini color correctornya kecil banget, kayak udah mau habis. Aku pakainya di under eye sama di kemerahan aku. Guys, kalau misalnya kalian menemukan produk aku yang seharusnya tidak dibeli, kalian jangan beli ya. Karena aku tuh udah lama banget gak beli makeup. Aku kalau beli makeup cuma lipstick doang. Kalau misalkan menemukan barang yang harusnya tidak dibeli, kalian jangan beli ya guys. Ini kau udah makan gorengan gak sih? Guys, aku suka banget sama cireng. Tapi habis makan gorengan biasanya aku langsung minum air putih yang banyak banget sampai kembung. Lagi suka baca novel apa? Aku kalau novel baru selesai seporsi mie ayam sebelum mati. Kalau buku lagi baca buku sejarah gitu guys. Ya aku pernah ngasih tau deh. Ada aku sama kan. Ikan hilang kan? Ih, emang keren deh, sumpah. Magical. Enggak deh, nggak hilang banget. Bisa. Kaget ternyata
mau lihat ke Diza. Dia nggak mau, dia anti kamera buat orangnya. Ini udah, ini warnanya oranye. Habis itu apa? Habis itu concealer. Aduh, ada suara aku di kamar. Concealer nih. Ini kan biar oranye-oranye nggak kelihatan kan. Terus ini aku concealernya udah setahun makanya, tau guys. Aku udah setahun pakai concealer ini belum habis-habis. Kalau lagi perform ditonton keluarga, nggak malu dong, justru aku bangga. Aku bangga keluarga aku nonton aku karena kan keluarga aku yang tahu aku di sini gimana kan, jadi mereka juga harus tahu hasilnya kayak gimana. Sebenernya jerawat tuh nggak ketutup, jadi ada. Harus bagaimana? Udah nggak sih? Terus kurang deh concealernya. Tapi aku harus beli concealer lagi karena ini sangat sudah sekarat. Kayak gitu guys, aku pakai guys. Dewan jadi beauty vlogger, ya kan? Tapi aku siklusnya setiap mau MNG pasti beli makeup tau. Pasti beli makeup baru, nggak tahu deh kenapa kayak gitu. Tapi oh, apa aku pakai kontur ya? Perlu nggak ya aku pakai kontur? Tapi kayak nanti aja deh. Aku mau pakai bedak dulu. Ini sebenarnya kayak setting powder. Sebenarnya aku tuh harusnya pakai loose powder dulu kan. Loose powder itu yang bedak tabur, yang teksturnya kayak pasir, kayak tepung. Tapi karena kali ini aku complexionnya sangat amat sedikit, aku cuma pakai concealer doang, jadi langsung pakai bedak padat aja, nggak apa-apa. Sebenarnya yang paling penting adalah aku mata padanya ketutup. Kalau saya alis kayak udah ya, sama blush on sih paling biar nggak pucat-pucat amat. Guys, aku susah minggem guys. Oke, that is good. Guys, aku sebenarnya mau nonton Jagative of Air di Semarang gitu, tapi nggak ada teman konsernya. Nih, siapa yang di sini orang Semarang? Temenin Kak Nutila, temenin Kak Coko.
Latihan dong pasti. Bisa nggak latihan guys? Oh, pori-pori aku nggak ada. Ada pori-pori aku. Oke, lumayan. Sekarang saatnya kita blush on. Sekarang kita pakai kayak bronzer dulu biar muka kita lebih berdimensi ya. Kalau bronzer sama contour kan beda ya. Ya, bentar ya guys. Kalau di dalam ruangan perlu pakai sunscreen nggak? Aku sih pakai ya. Sebenarnya optional sih. Pokoknya kalau di pagi siang, walaupun dalam ruangan sih aku sih biasanya tetap pakai. Tapi terserah aja. Tapi kalau misalnya dalam ruangan tapi ruangannya kaca dan tetap kena matahari, tetap pakai sunscreen sih aku. Ini aku pakai bronzer biar nggak terlalu keputihan, kayak biar nyatu aja sama warnanya. Kamu pakai sunscreen dari dokter atau beli merek sendiri? Sunscreen aku merek Korea. Aku pakai dari merek luar negeri. Aku juga lagi sering pakai sheet mask guys. Aku kayak udah jarang pakai clay mask atau masker yang harus dicampur air dulu. Udah kan? Sekarang kita pakai blush on. This is my favorite part. Kalau aku kan ada yang namanya blush on placement kalau cewek-cewek tahu. Kalau aku blush onnya naruhnya dari tulang pipi habis itu ke atas, jadi kayak gini. Like this, kayak ke atas gitu. Karena kalau misalnya kayak gini katanya efeknya mukanya jadi lebih keangkat. Ya dari sini habis ke atas. Terus kayak bawahnya kayak gini. Aku suka sih kalau pakai blush on tebel-tebel, jujur. Kayak ya udahlah biar hidup aja mukanya. Ini kan ya, aku cantik gak guys? Oh kalau di kaca minor banget ya, kalau di kamera kayak kurang warnanya. Ini udah, ini cukup sih bahasanya. Oh sama paling pakai kontur hidung. Tapi kayak ini kan aku lagi pakai bronzer. Ini kayak biar lebih pancung aja sih guys, biar lebih kelihatan lebih berdimensi aja.
bisa pakai highlighter deh. Ini udah ini dari pertama kali aku masuk JKT48 sampai sekarang aku ini nggak bisa jujur. Saya aku taruh sini highlighter, terus biar nggak pucat-pucat amat kita pakai eyeshadow tapi kayak warna coklat gitu. Ya kan, and then nggak bisa karena emang jarang pakai atau dipakai dikit aja karena isinya banyak dan aku pakai sendiri. Sekarang pakai mascara. Tadi udah aku jepit tapi aku mau jepit lagi karena aku mascara holic. Aku adalah maniak mascara. My man don't touch me with emotion. Mau kemana, Dis? Aku mau kegiatan. Nah, biasanya tuh karena aku nggak pakai eyeliner sekarang, biar matanya lebih apa? Lebih bervolume. Aku biasanya banyakin mascara itu di ujung. Tapi kayak sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Aku belum pernah cobain fake lashes tau guys. Kayak kakak seniornya pada pakai fake lashes. Tapi aku belum pernah nyobain karena nggak tahu ya. Aku merasa bulu mata aku udah cukup panjang sih, jadi kayak ya udahlah. Tapi FOMO juga pakai fake lashes. Jadi berisik banget ya. Terus kan kalau punya ada berisik juga nggak? Okay, I'm done. I think I'm done. Oh, I forgot something. Tapi alis aku berantakan. Huhu. Alis aku berantakan, jadi abis ini aku mau. Nah, abis itu kita semprot biar makeupnya tahan lama, walaupun bentar kan, tapi kan kita pakai ini kan. Apa ya, aku ngomong gak jelas banget. Yay. I'm done. Aku udah selesai makeup guys. Jadi hari ini tuh nggak, biasanya aku kalau makeup selalu pakai primer kan. Tapi karena maksudnya kan aku bukan makeup yang gimana banget, jadi daripada aku membuang primer aku, jadi aku nggak pakai primer, aku pakai sunscreen aja. Terus harusnya aman sih. Aku kalau makeup bag itu aku ada 3. Enggak, aku ada 2. 3 bener. Satu itu makeup bag aku yang besar itu isinya foundation,
bedak gitu-gitu. Kalau makeup bag yang ini nih, yang kecil ini, yang kalau aku bawa-bawa itu isinya cuma buat touch up doang, misalnya kayak lip tint, ini, terus kayak ini, kayak lip tint gitu, kayak lipstick gitu. Kalau concealer gitu-gitu aku bisa taruh yang makeup yang gede. Terus satu lagi itu buat brushes. Ini kan aku brush tuh ada banyak nih. Aku ada segini brush. Tempat pensil ya? Jadi kayak itu deh. Ini kan ada kering nih dari semprotannya ini. Biasanya habis udah kering aku suka tap-tapin bedak lagi, tapi pakai sponge aja biar rata aja sih sebenarnya, ini kayak optional. Yay, cantik. Makeup tutorial by Denis Maranisa. Asik. Baiklah, karena sudah selesai, jadi saatnya itu baca podium. Let's go baca podium. Baca podium, baca podium. Oke, everybody. Saatnya kita baca podium, guys. SS dulu, SS. Boleh seiup ini. Oke, jadi aku mau baca dari nomor 9. 9 ada Kak Dewa, thank you Kak Dewa. Nomor 8 ada Kak Zuni. Nomor 7 ada Kak Naufal. Nomor 6 ada Kak Fikri. Nomor 5 ada Kak Rizdan. Nomor 4 ada Kak Kiki Dan. Nomor 3 ada Kak Adit. Nomor 2 ada Kak Hasya. Nomor 1 ada Kak Abim. Thank you everybody. Makasih semuanya. Semoga kalian suka sama makeup aku ya. Kayak makeup biasa aja sih soalnya. Yang penting blush on dan area matanya tertutup. Bye bye semuanya, jaga kesehatan.